Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Adri Every MAG selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang saya hormati, sebelum saya bercerita sedikit tentang sejarah pendidikan Islam yang bertemakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik yang ideal, marilah saya ajak untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat hidayah yang telah kita terima. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kenikmatan besok ketika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya, syafaat di dunia ini, terlebih syafaat besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk saat hari ini kita masuk dalam salah satu bulan yang dimana bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan sejarah. Bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk itu, bagi kita semua umat Islam, sayugjanya untuk membuktikan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak sholawat, kita mengadakan kegiatan-kegiatan maulidan, baik itu di rumah-rumah, di musola, ataupun di masjid-masjid. Tidak lain dengan harapan semoga kita semua selalu diakui oleh Rasul sebagai umatnya, umat yang selalu mahabbah kepada beliau. Alhamdulillah, untuk saat ini saya akan bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik yang ideal. Tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa kita lupakan jasa-jasanya sebagai seorang pendidik. Kita bisa melihat dalam satu ayat di mana di situ menerangkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan, suri tauladan bagi semua orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kaitannya dengan mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang bertemakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang ideal. Kita bisa melihat
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama kepada istri-istri beliau, kepada para sahabatnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana cara Rasul, cara mendidik Rasul. Kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik itu tidak hanya berdakwah, tidak hanya berceramah, tapi beliau juga mengamalkan. Satu kisah diceritakan dalam Al-Barjanji, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan lapar. Padahal di situ diterangkan bahwa kunci rizki di bumi, kunci dari segala rizki yang ada di bumi itu diserahkan kepada Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau malah mengganjal perutnya atau padarannya menggunakan batu untuk menahan rasa lapar. Di sini kita bisa melihat bahwa walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keleluasaan dalam rizki, tapi beliau tidak mau mengambilnya. Beliau malah senang mengganjal perutnya dengan batu menahan rasa lapar. Untuk itu, bagi kita semua, ini bisa kita jadikan contoh bahwa ketika kita dalam keadaan yang serba ada, keadaan yang mempunyai rezeki yang banyak, tidak lantas kita gunakan semau kita, tapi kita bisa memanfaatkan kelebihan rezeki kita untuk sesuatu yang berguna, sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabatnya ini menggunakan berbagai metode, diantaranya menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, menggunakan metode perumpamaan atau misal cerita-cerita zaman nabi-nabi terdahulu, bagaimana orang-orang yang mau mengikuti para nabi, mentaati para nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat tersebut akan mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bagi orang-orang yang menentang, membangkang kepada para rasul, para nabi-nabi terdahulu, akan mendapatkan balasannya, balasan di dunia berupa azab. Ada yang ditenggelamkan seperti kaum Nabi Musa, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ada yang dirusak dengan angin topan, banjir topan, yaitu umat Nabi Nuh dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan contoh perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya, bagaimana akibat, bagaimana manfaat bagi orang-orang yang mengikuti Rasul, dan tentunya akibat bagi orang-orang yang membangkang kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabatnya ini menggunakan atau bertempat di berbagai tempat, di antaranya bertempat pada salah satu rumah sahabat, yaitu sahabat Al-Arqam. Di situ Rasulullah SAW mengajarkan tentang akidah Islam, tentang
wahyu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran disampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian tidak saja di rumahnya sahabat Al-Arqam, kemudian Rasul juga menggunakan tempat itu masjid. Masjid yang digunakan oleh Rasul pertama kali untuk berdakwah atau mendidik para sahabatnya itu Masjid Quba yang terletak di luar kota Madinah. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kepada para sahabatnya menggunakan sistem halaqah atau perkumpulan, di mana pada waktu itu sahabat-sahabat dikumpulkan dalam masjid, kemudian diberikan pendidikan oleh Rasul, wahyu yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian Rasul ketika itu berhubungan dengan ibadah, contoh seperti sholat, Rasul mengajarkan tata caranya mulai dari berwudu dan melaksanakan sholat yang benar. Seperti salah satu hadis Rasul yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitukum usolli." Kamu semua sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sholat itu adalah ibadah yang harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Tidak boleh sholat hanya sekedar sholat tanpa mengikuti syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabatnya, ini terkadang dari satu sahabat kemudian sahabat yang lain, ini terkadang ada perbedaan. Yang perbedaan ini bukanlah semata-mata hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak bisa berkomitmen, tapi lebih mengedepankan orang yang diajari atau dididik oleh Rasul, atau dalam bahasa balaghahnya namanya muqtadul hal. Seperti dalam contoh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berziarah. Dalam satu hadis diterangkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Rasul mencegah pada saat itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Saya melarang kalian semua untuk berziarah. Kenapa pada waktu itu Rasul melarang orang-orang atau umat Islam untuk berziarah? Dikarenakan pada waktu itu Islam masih baru. Rasul khawatir ketika orang-orang berziarah ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh, orang itu di kuburan, di makbarah, kemudian menangis, menjerit-jerit, atau bahkan meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Kemudian setelah Islam dianggap kuat oleh Rasul, Rasul meneruskan hadis tersebut, fazuruha. Ini kalau dalam bahasa usul adalah nasikh mansukh. Jadi hadis yang terdahulu dimansuh dengan hadis yang baru. Jadi asal mulanya Rasul melarang ziarah kubur, kemudian Rasul memerintahkan untuk berziarah kubur. Ini tidak bisa dikatakan bahwa Rasul itu tidak komitmen, tapi ini sebenarnya adalah bentuk dari rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jadi bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Ini adalah salah satu bentuk didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yang dimana didikan tersebut adalah didikan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik, figur pendidik yang
sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah hilang pada zaman apapun. Terlebih pada zaman saat seperti ini, penting sekali para pendidik mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasul. Intinya apa? Intinya sebagai seorang pendidik, jangan hanya menyuruh peserta didik atau anak didiknya, kemudian dia sendiri tidak mau melaksanakan. Tapi ikutlah Rasul sebelum memerintahkan peserta didik kita. Seorang pendidik sayugjanya memulai terlebih dahulu. Ini mengingatkan kita kepada apa yang disebut lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi perbuatan itu lebih mengena daripada hanya sekedar ucapan. Kemudian evaluasi yang dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul tidak semata-mata hanya memerintahkan, kemudian memberikan ceramah, tapi beliau juga mengevaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya apa yang telah disampaikan oleh Rasul, apa yang telah diajarkan oleh Rasul ini apakah sudah bisa terserap, sudah bisa dilaksanakan secara maksimal oleh para sahabatnya ataukah belum. Ini salah satu tujuan dari diadakannya evaluasi oleh Rasul. Jadi kembali lagi pada intinya bahwa Rasulullah SAW memang seorang pendidik yang ideal dari zaman Rasul sampai zaman akhir, yaitu zaman di mana para peserta didik sudah mulai tidak ada kepercayaan atau kurang rasa kepercayaannya kepada seorang pendidik. Ini penting sekali bagi para pendidik untuk kembali lagi mengevaluasi, kemudian kembali lagi bercermin kepada apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami ceritakan sedikit tentang kisah Rasulullah sebagai seorang pendidik. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik atau calon-calon pendidik, baik itu kita di lembaga formal, di lembaga non formal, atau bagi keluarga kita semua, kita bisa meniru, kita bisa mengikuti apa saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.